Isra Mi'raj itu bukan dongeng. Isra Mi'raj itu bukan bualan. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan spektakuler dalam sejarah peradaban manusia yang dipersembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia terbaik, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa, mengapa, dan bagaimana Isra Mi'raj itu dilakukan? Mari kita saksikan dalam fragmen demi fragmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahapan kedua pada rangkaian perjalanan istimewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra adalah Mi'raj. Teman-teman, kira-kira arti dari kata Mi'raj itu apa ya? Pada fragmen kedua, Raihan sudah menjelaskan kalau Isra artinya perjalanan malam hari. Sedangkan Mi'raj artinya sebuah alat untuk naik atau yang bisa kita sebut dengan tangga. What? Tangga? Iya, tangga. Alias tangga menuju langit. Kebayang gak nih sama teman-teman? Hah? Masa sih gak kebayang? Sama sih, aku juga gak kebayang. Tapi percayalah, sesuatu yang tak terlihat tak berarti tidak ada. Itulah fungsinya iman. Oke, kita lanjut. So, setelah Rasulullah reuni dengan para nabi di Masjidil Aqsa, tibalah saatnya beliau diantar oleh Jibril untuk naik menuju langit. Beliau memulainya di tempat yang sekarang ditandai dengan sebuah masjid berkubah kuning keemasan di area sekitaran Baitul Maqdis. Jika kita melihat peta Baitul Maqdis, maka yang paling mencolok adalah masjid ini. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak nih? Kira-kira nama masjidnya apa ya? Miftahul Ulum, Al-Kautsar, atau Al-Falah? Salah. Masjid ini namanya Masjid Qubatus Sakhroh atau Masjid Kubah Batu yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Dome of the Rock. Masjid ini dinamakan demikian karena di dalamnya ada sebuah batu yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai pijakan saat hendak Mi'raj ke langit. Dan FYI untuk teman-teman semua, perjalanan Rasul ke langit ini dimulai jauh sebelum teknologi pesawat terbang dan teleskop James Webb ditemukan. Perlahan, bumi yang dijejak pun ditinggalkan. Semakin ke atas, semakin kecil hingga ia tak terlihat dari jarak pandangan mata. Gemerlap bintang yang berpendar di langit malam, dalam gugusan galaksi dan nebula, menjadi saksi seorang hamba diperkenankan oleh Allah untuk melihat kemegahan ciptaannya. Sang Nabi pasti merasa takjub dengan ayat-ayat kebesaran Allah, sebagaimana tujuan perjalanan ini dihidangkan. Ternyata bumi ini hanyalah entitas kecil yang tak berarti. Namun, teman-teman lihatlah di luar sana. Betapa banyak manusia yang menjunjung tinggi dunia ini hingga rela mengorbankan sesuatu yang lebih besar yang telah dijanjikan. Lantas, tibalah keduanya di pintu langit pertama. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang pernah bertanya-tanya, kira-kira batasan yang pertama itu di mana ya? Wallahu a'lam bishawab. Namun, jika kita menyitir surat Al-Mulk, seorang mufasir ayat-ayat astronomi berpendapat bahwa batasan yang pertama itu ketika bintang-bintang sudah tak ada. Sebab dalam ayatnya dikatakan bahwa sesungguhnya
Kami telah menghiasi langit dunia atau langit terdekat dengan bintang-bintang. Jika iya, Masya Allah, bahkan langit pertama saja belum ada teknologi yang mampu mengetahui batasnya. Apalagi sampai langit ketujuh. Dan juga, sebagaimana kita tahu, setiap langit memiliki malaikat penjaga. Bahkan malaikat Jibril pun tak bisa menembus tanpa seizinnya. Malaikat penjaga dari balik pintu pun bertanya, "Siapa yang bersamamu?" Tanyanya kepada Jibril. "Muhammad," jawab Jibril alaihi salam. "Apakah ia telah diutus?" "Benar, ia telah diutus," tegas Jibril. Kemudian, pintu langit pun terbuka untuk Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Lalu, sang Rasul bertemu dengan sesosok orang yang sedang duduk, yang dimana terdapat segerombolan bayang-bayang hitam di sebelah kanan dan kirinya. Ketika beliau melihat ke sebelah kanan, beliau akan tertawa. Namun, ketika beliau melihat ke sebelah kiri, beliau akan menangis. Kemudian, beliau menyambut sang Rasul dengan mengatakan, "Selamat datang Nabi yang soleh, anakku yang soleh." Nah, ada yang bisa tebak ya nih, kira-kira siapa sih beliau ini? Aku kasih clue deh. Beliau ini adalah kakek moyangnya kita semua. Gimana? Udah pada tahu kan jawabannya siapa? Ya, beliau adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu, apa segerombolan bayang-bayang hitam yang berada di sebelah kanan kiri beliau? Nah, ternyata segerombolan bayang-bayang hitam yang berada di sebelah kanan beliau adalah anak keturunannya yang merupakan ahli surga. Sementara, segerombolan bayang-bayang hitam yang berada di sebelah kiri beliau adalah anak keturunannya yang merupakan ahli neraka. Selepas berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam, keduanya menuju langit kedua. Dan jaraknya tentu sangat jauh, sebagaimana jarak dari bumi menuju langit pertama. Dan sebagaimana di pintu langit pertama, malaikat Jibril meminta malaikat penjaga pintu untuk membuka pintu. Kemudian, terulang pertanyaan dan jawaban yang sama. Di langit kedua, sang Rasul bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Sebagai reminder, di sini Nabi Isa belum wafat ya teman-teman. Kemudian, keduanya menyambut dan mengucapkan salam kepada sang Rasul. "Selamat datang saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh." Di sana pula, sang Rasul berbincang dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga bertanya, kapan Nabi Isa akan kembali turun ke bumi. Demikian di setiap langit, sang Rasul bertemu dengan nabi-nabi tertentu. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang kisahnya telah diterima sang Rasul sebagai penghibur di kala kesedihan. Di dalam hadis riwayat Muslim, sang Rasul menggambarkan bahwa keindahan Nabi Yusuf adalah setengah keindahan dunia. Terbayang gak sih sama teman-teman, lelaki yang sangat tampan dan sangat menjaga kehormatan dirinya ketika di dunia ada di hadapan kita. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi yang sangat mirip dengannya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada sang Rasul. Kali ini, ucapannya sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dikarenakan, sang Rasul merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. "Selamat datang Nabi yang soleh, anakku yang soleh." Sebelum menyapanya, sang Rasul melihat bahwa kakeknya itu sedang bersandar di sebuah tempat yang mirip dengan Masjidil Haram di bumi. Setelah bertanya, malaikat Jibril pun menjawab dan menjelaskan bahwa tempat itu bernama Baitul Ma'mur. Dan FYI untuk teman-teman, Baitul Ma'mur ini berada satu garis lurus dengan Ka'bah di bumi. Dan juga Baitul Ma'mur ini digunakan oleh para malaikat untuk bertawaf. Nah, teman-teman coba tebak dong. Kira-kira ada berapa ya malaikat yang bertawaf setiap harinya? 10, 20, atau 50? Salah. Jawabannya ada 70.000 malaikat yang bertawaf di sana setiap harinya. Masya Allah, kebayang ya jumlah malaikat sekarang. Di langit ketujuh ini, Nabi Ibrahim menitipkan salam kepada kaum muslimin dan memberi pesan zikir yang kelak akan menumbuhkan pohon-pohon di taman surga kita. Zikir tersebut ialah Subhanallah,
Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kini, tibalah saatnya sang Rasul untuk menuju Sidratul Muntaha yang berada di sebelah kanan Arash, singgasananya Allah. Di sana pula, malaikat Jibril menampakkan wujudnya yang asli, yang begitu besar dan sangat-sangat indah. Berjatuhan dari 600 sayapnya, mutiara, yakut dan juga marjan, dan juga bercahaya berwarna-warni. Ketika tiba saatnya sang Rasul untuk menemui Allah, hijab pun tertutup untuk Jibril. Aku tak bisa menemanimu. Sekarang, menghadaplah kepada Rabb semesta sendirian. Dan itulah perjalanan Mi'raj sang Rasul. Jika kita melakukan perjalanan lewat darat, laut, maupun udara, sang Rasul menembus batas itu semua. Lantas, apa pesan moral yang bisa kita dapat dari kisah Mi'raj ini? Yang pertama, kita belajar bahwa seindah apapun dunia, ia hanyalah bagian tak berarti dari luasnya bentangan semesta. Jadi, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, hanyalah setetes air dari luasnya bentangan samudra. Kekayaan apapun, kebahagiaan apapun, penderitaan apapun, hanyalah setetes. Demikianlah Allah memperlihatkan betapa luas dan megahnya ciptaan, agar sang Rasul tak merasa sempit dengan derita yang baru saja beliau hadapi. Sebagaimana doa yang Allah ajarkan lewat lisan Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah untuk dadaku." Atau yang biasa kita baca dengan Robbis rohli sodri. Masalah apapun yang menimpa kita hanya terlihat besar saat hati kita terasa sempit. Dunia ini hanya terlihat besar hanya saat kita berada di bawah. Begitu kita bergerak ke langit melalui perjalanan spiritual, maka dunia tak lagi sebesar sebelumnya. Jadi, salah satu cara agar kita tidak lagi mencintai dunia adalah tempuhlah perjalanan menuju Allah. Mendekatlah kepada arasnya. Yang kedua, bagaimanakah kita menempuh jalan menuju Allah itu? Seringkali dalam sholat, kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dalam kisah ini, kita seakan-akan diberikan simulasi bagaimana jalan lurus yang kita pinta itu. Ternyata, jalannya vertikal ke atas. Semakin kita menempuhnya, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin dunia terlihat kecil, semakin kita melihat sesuatu yang lebih besar dan rela meninggalkan dunia dengan segala pesonanya yang tak berarti dibandingkan dengan akhirat yang dijanjikan. Bagaimana kita menempuh jalan itu? Lihatlah sang Nabi. Beliau menempuh langit demi langit. Beliau bertemu dengan Nabi demi Nabi. Itulah jalan yang dimaksud. Ikutilah mereka yang telah menempuh jalan lurus tersebut. Jalannya para Nabi. Maka bagi kita yang beriman, mustahil kita menempuh jalan yang lurus tanpa mengetahui bagaimana orang-orang sebelum kita menempuhnya. Maka, bacalah kisah mereka. Seraplah energi spiritual dari kisah-kisah mereka. Dan rasakan bagaimana selangkah demi selangkah kita memahami bahwa dunia ini memang hanyalah sementara. Dunia ini tak seberharga yang kita kira. Setiap kita akan kembali pulang kepadanya. Dan bagaimana cara kita menemui Allah dalam kehidupan dunia ini? Untuk menyempurnakan Mi'raj kita, jawabannya ada di fragmen berikutnya. Demikian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Saya Benyamin Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.